Baru pertama pergi bekerja. Asisten ini tidak memakai bra. Bos melihat payudaranya dengan jelas. Dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Dia pikir ini terlalu berlebihan. Namun di pekerjaan berikutnya, dia melihat celana dalam asisten wanita itu terbuka. Istrinya baru saja membawa putrinya keluar. Benny menekan hatinya yang gelisah dan terus bekerja. Dia seorang penulis terkenal. Idenya diketik oleh asisten wanita. Tepat ketika mereka sedang berdiskusi, dia mengomentari tokoh utama yang digigit ular. Asisten tiba-tiba melepas bajunya, mengatakan bahwa dia juga pernah digigit ular. Dia menyentuhnya. Asisten wanita tidak melawan. Karena itu Benny membungkuk untuk menciumnya. Namun asisten Lee mendorongnya pergi. Lalu pulang sambil menangis. Keluarga melihat perbedaannya. Di bawah pertanyaan ibu, akhirnya ia mengatakan yang sebenarnya. Ibu marah dan membawanya ke pengacara. Ketika pengacara tahu Lee dicium olehnya, matanya berbinar. Langsung menghitung jumlah kompensasi yang tinggi. 1,86 juta dolar. Pelecehan perempuan di tempat kerja adalah pelanggaran serius. Tapi ia hanya ingin mendapatkan kembali gaji 2 bulannya. Tapi ibu tidak ingin melewatkan kompensasi. Jadi meminta pengacara untuk mengirim surat pengacara kepadanya. Anggota keluarga bisa bahagia dengan menerima kompensasi. Jadi keesokan harinya mereka meminta untuk bertemu dengannya. Dia ingin berbicara tentang rincian kompensasi. Awalnya mengira Benny akan menawar. Namun setelah bertanya berapa banyak uang yang ingin mereka terima, dia langsung menandatanganinya dan beranjak pergi. Lee tidak pernah melihatnya seperti ini. Menurut pengacara, Benny kehilangan istri dan putrinya dalam satu malam. Ternyata pengacara ingin menghasilkan lebih banyak uang. Jadi mengirim surat pengacara ke rumah Benny. Namun ditandatangani oleh istrinya. Sang istri adalah seorang penari balet. Karirnya hancur karena kecelakaan mobil. Dan sejak saat itu ia depresi berat. Setelah tahu Benny meraba-raba asisten wanita itu, dia lebih sulit mengendalikan diri. Meminum obat untuk meredakan suasana hati. Menunggu Benny kembali untuk mengkonfirmasi. Tapi putrinya bersikeras setelah mandi. Biasanya dia sangat baik. Lalu setelah memikirkan suaminya dan Lucy, dia sengaja menenggelamkannya di bak mandi. Karena merasa bersalah, dia meminum semua obat. Setelah Benny pulang kerja, istrinya telah menjadi mayat. Saat melihat surat pengacara di atas meja, dia tahu istrinya bunuh diri. Saat pergi ke kamar mandi, dia menemukan putrinya juga meninggal. Benny benar-benar runtuh, bersumpah untuk meminta keadilan untuk semua ini. Setelah mengetahui apa yang terjadi dengan Benny, Lee juga merasa bersalah. Tapi keluarga tidak peduli. Setelah menerima uang, mereka pergi ke pantai untuk bersantai. Lee terlihat bingung. Ketika dia pergi mengambil air, Lee melihat sosok yang familiar. Benny muncul di sini. Sampai Lee bereaksi, Benny menghilang. Tapi keesokan harinya kakak kedua tiba-tiba meninggal. Asisten wanita memamerkan bahunya. Benny mengira dia memancingnya. Jadi segera merabanya dan menciumnya. Tak disangka keesokan harinya kejadian ini dibawa ke pengadilan. Noda ini tidak hanya membuat Benny mengkompensasi jutaan dolar. Ini juga menghancurkan keluarganya. Benny bersumpah untuk membalas dendam. Setelah menerima uang kompensasi, keluarga Lee pergi ke pantai untuk bersantai. Siapa sangka di hari berikutnya, kakak kedua meninggal di pantai. Benny juga ada di sana dan menatap mereka dengan tajam. Kakak keduanya mengalami kram di paha saat menyelamatkan orang. Tapi Lee tahu ini tidak sesederhana itu. Kakak kedua adalah seorang penjaga pantai. Tidak mungkin mudah tenggelam di laut seperti itu. Ini pasti pembalasan dari Benny. Tetapi saat ia melihat sekeliling, Benny telah lama menghilang. Melihat api yang berkobar dalam insinerator, Lee merasakan sakitnya kehilangan. Kemudian dia menulis surat permintaan maaf kepadanya. Berharap Benny bisa memaafkan keluarganya. Tapi meskipun terus mengirim surat, Benny tidak pernah menjawab. Sudah seperti itu selama beberapa tahun. Karena tidak ada lagi musibah, Lee berpikir bahwa ini sudah berakhir. Hari ini ia melihat wawancara Benny di televisi. Gaya tulisannya berubah secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menjadi berdarah dan kejam. Benny menjelaskan bahwa ini semua karena seorang wanita. Ini membuatku merinding. Benar saja, setelah beberapa saat dia menerima telepon dari kakaknya.
Orang tuanya dirawat di rumah sakit karena memakan jamur beracun. Saat dia datang ke rumah sakit, ayahnya telah meninggal. Ibu juga menderita hemiplegia. Sisa hidupnya akan dihabiskan di rumah sakit untuk perawatan. Saat perayaan hari pernikahan, ibu akan memasak jamur untuk merayakannya. Siapa sangka hal yang begitu besar terjadi. Dia pernah bicara dengan Benny. Ibunya juga memberitahukan cara untuk membedakan jamur beracun. Dan ibu adalah ahlinya dalam hal ini. Bagaimana mungkin ia bisa mengambil jamur beracun? Tentu saja Benny kembali untuk membalas dendam. Dia menyesal atas insiden tahun itu, meminta kompensasi besar dan membawanya pergi ke pengadilan. Jika surat pengacara tidak dikirim, mungkin tidak akan ada tragedi hari ini. Tetapi mimpi buruknya baru saja dimulai. Tidak lama setelah ayahnya meninggal, saat kakaknya pulang kerja, dia ditarik keluar dari mobil oleh seorang pria. Kemudian pria itu memukulinya. Dalam sekejap ia pun terbunuh. Sampai polisi tiba, orang itu melarikan diri. Polisi mengatakan pembunuh yang tertangkap adalah seorang pelarian penjara. Alasan mengapa dia datang menyerang saudaranya, karena dia menerima surat beberapa hari yang lalu, mengatakan kakaknya melecehkan istri pria itu. Dia tidak percaya kakaknya dapat melakukan sesuatu seperti itu. Dia bahkan tidak pernah menyentuh tangan seorang gadis. Bagaimana dia bisa bersama seseorang? Tiba-tiba dia berpikir tentang inspirasi menulis Benny. Dia sering menulis surat kejahatan. Dia membicarakan keraguannya kepada detektif. Tapi detektif mengatakan tidak memiliki hak untuk menangkap tanpa bukti. Apalagi dia adalah seorang penulis terkenal. Mereka awalnya keluarga bahagia, sekarang hanya tersisa dua saudara perempuan. Untuk menghentikan Benny, dia memutuskan untuk mengakhiri masalah ini. Lee memperlihatkan bahunya seolah menggoda bos. Kemudian setelah itu, kasus ini dibawa ke pengadilan. Dan Benny harus membayar mahal. Keluarganya juga hancur. Sejak saat itu, keluarga Lee celaka secara bergantian. Pertama, kakak kedua meninggal di laut. Setelah itu orang tuanya dibawa ke rumah sakit karena keracunan jamur. Kakak pertama juga dipukuli sampai mati. Keluarga yang beranggotakan 6 orang. Kini hanya menyisakan ibu yang lumpuh. Dan kedua saudara perempuan ini. Lee tahu semua ini berkaitan dengan Benny. Untuk mencegah ia menyakiti adik kecilnya, Lee menemui temannya yang seorang reporter. Melaporkan keraguannya, karena Benny adalah seorang penulis terkenal. Wartawan tidak ingin menyebarkan berita, karena resikonya akan kehilangan pekerjaan. Meski begitu ia mulai menyelidiki dalam kasus tertentu. Pertama adalah penyebab kematian kakak Lee. Saat itu dikatakan bahwa dia mengalami kecelakaan saat menyelamatkan seseorang. Tapi setelah memeriksa laporan tahun itu, tidak ada informasi tentang apapun. Lalu menemukan jamur beracun yang sengaja dimakan orang tuanya. Dia bertemu dengan tetangga mereka. Tetangga mengatakan bahwa ibu Lee mengambilnya. Bagaimana bisa ia memakan jamur beracun? Tapi spekulasi ini tidak ada hubungannya dengan penulis. Terakhir ia menyelidiki pembunuh kakak tertua. Wartawan menemui inspektur untuk menyelesaikan masalah ini. Ternyata pria itu membunuh setelah menerima surat ramping. Dan dengan demikian terkait dengan seluruh sistem penjara. Karena kecurigaan terhadap Benny, detektif masih belum menemukan petunjuk. Tapi reporter itu merasa bahwa di balik 3 kasus ini, sepertinya ada tangan besar yang sedang memanipulasi. Jadi ia pergi ke rumah Benny untuk menyelidiki. Melihat tuduhan itu, Benny hanya mengatakan bahwa semua ini adalah inti cerita dalam novelnya. Dan novel itu juga terjual beberapa ratus ribu eksemplar. Mungkin ada yang meniru. Ringkasnya mereka memerasnya dan menuntut ke pengadilan. Surat hukum itu menghancurkan keluarganya. Mereka mengambil uang dan menikmati hidup. Tetapi putrinya tidak bisa hidup kembali. Dalam perjalanan pulang reporter memikirkan mana yang benar dan salah. Dia tidak bisa mengatakannya sekarang. Tiba-tiba terjadi kebakaran di panti jompo. Salah satunya yang meninggal adalah ibu Lee yang lumpuh. Dan orang yang menyalakan api ternyata adalah seorang pria demensia. Kasus yang sulit ditebak. Kebetulan Lee datang menghampirinya. Mengatakan bahwa jika dia melaporkan Benny sebelumnya, mungkin tragedi ini tidak akan pernah terjadi. Dia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dia memposting apa yang dikatakan Lee tentang Benny. Postingan itu langsung menimbulkan keributan. Karena tidak memiliki bukti, wartawan juga dipecat oleh bosnya karena menulis sembarangan. Sekarang Lee sangat khawatir. Dia hanya bisa mengandalkan obat.
Tapi masalahnya ini membuatnya semakin tertekan. Kakak perempuannya juga celaka, jadi ia memutuskan untuk datang dan menemui Benny. Dia melakukan penandatanganan buku baru. Lee melihatnya di lantai 3. Memohon Benny untuk berhenti. Bagaimanapun juga dia sudah cukup menderita. Tapi Benny mengatakan semuanya dimulai karena dia. Dan tentu saja itu akan berakhir karena dia juga. Lee langsung mengerti. Setelah Benny bersumpah untuk tidak menyakiti adiknya, Lee melompat ke bawah untuk mengakhiri semuanya. Di pemakaman, Benny memeluk gadis itu dengan erat. Reporter mengutuknya sebagai seorang iblis. Benny membawa saudara perempuannya pergi, menyarankan wartawan untuk tidak mencampuri urusan mereka. Jika tidak, dia juga akan berakhir mengenaskan. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.